Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jelang segmen khusus bedah data untuk Anda. Program Magang Nasional tahun 2025 mulai menunjukkan hasil positif dalam menekan angka pengangguran lulusan baru. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 30% atau sekitar 30.000 dari 100.000 peserta program magang tahun lalu langsung diterima sebagai pekerja tetap setelah menyelesaikan masa magang. Selain itu 30% peserta lainnya saat ini masih menunggu proses rekrutmen dan diperkirakan akan mendapat kepastian kerja dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjalani magang selama 6 bulan di perusahaan mitra. Lalu sudah dilaksanakan tahun 2025. Jadi dari 100.000 peserta magang itu setelah 6 bulan, 30% diantaranya itu langsung bekerja. Artinya apa? Nah, program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat. Program Magang Nasional 2025 katanya sih mulai menunjukkan hasil positif dalam menekan angka pengangguran lulusan baru. Katanya, jadi setidaknya para sarjana baru yang menumpuk itu bisa nyicil nih ngerasain kerja kantoran walaupun statusnya masih magang rasa karyawan tetap sambil deg-degan nunggu diangkat. Tapi ya mau gimana lagi pemirsa kalau mengandalkan sektor formal domestik yang jalannya lambat, ijazah sarjana setinggi langit itu ujung-ujung memang cuma jadi hiasan semata. Padahal memiliki ijazah perguruan tinggi dulunya mungkin kita anggap ini sebagai tiket emas menuju masa depan dan kemapanan finansial. Namun realita pasar tenaga kerja kini kalau kita lihat justru menyuguhkan ironi yang tajam. Angka pengangguran dari kalangan terdidik terus merangkak naik, sementara sektor formal tampak kewalahan menampung arus masuk tenaga kerja berpendidikan tinggi. Lantas yang menjadi pertanyaan sebetulnya pemirsa, apakah sistem pendidikan kita yang gagal atau struktur ekonomi nasional kita yang belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak? Kita akan mengupasnya pemirsa dalam gelar sarjana enggak jamin gampang dapat kerja. Mungkin di sini banyak keluarga yang cukup relate dengan materi pada sore hari ini pemirsa. Kita akan kupas di sini data-datanya untuk Anda. Kita akan mulai dulu dari sisi pasokan tenaga kerja melalui grafik tren tahunan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Ini data yang telah kami rangkum untuk Anda pemirsa dan data ini berdasarkan Kementerian Pendidikan Tinggi, PDDikti dan riset terkait di mana jumlah lulusan perguruan tinggi ini terus mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun di mana kita akan lihat dulu pemirsa di sini ada tahun dari 2019 hingga sampai ke tahun 2025 setidaknya data terakhir itu. Pada 2019 jumlah lulusan baru tercatat sebanyak 1,76 juta orang yang sempat terkoreksi turun menjadi 1,54 juta orang pada 2020 akibat pandemi. Namun kurva tersebut kembali meroket tajam di mana kita melihat pemirsa menembus angka 1,63 di 2021 hingga sampai kita melihat di tahun 2025 ini melompat secara masif ke angka 2,55 juta orang pada tahun 2025. Pasokan sarjana melonjak drastis. Tetapi apakah dibarengi dengan kualitas lapangan kerja yang sepadan? Karena memang lonjakan jutaan pasokan sarjana baru setiap tahunnya ini ternyata berbenturan langsung dengan kenyataan pahit di lapangan di mana tingkat pengangguran dari kelompok terdidik ini masih berada di level yang patut diwaspadai pemirsa. Kita akan lihat datanya seperti apa setelah kita melihat jumlah lulusan pendidikan tinggi di Indonesia hingga sampai tahun 2025 pemirsa. Anda juga bisa seiring sejalan sambil saya menjelaskan data-data di sini. Kami juga telah memberikan sum-upnya untuk Anda pemirsa. Kita akan langsung menuju setelah data dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita akan masuk membedah data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2026 pemirsa. Kita akan bahas mengenai tingkat pengangguran menurut pendidikan per Februari 2026 di mana di Indonesia memang masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di posisi tertinggi pemirsa sebesar 7,7%, disusul SMA 6,2%. Namun yang mengejutkan tingkat pengangguran untuk kelompok pendidikan tinggi yang mencakup diploma, sarjana, magister hingga doktoral masih tertahan di angka yang cukup tinggi pemirsa. Kita lihat ini ada di 6,1%.
Angka ini bahkan jauh melampaui pengangguran lulusan diploma 1, 2, 3 yang berada di 4,8, 4,2 dan juga SD di 2,3%. Pemirsa, membuktikan bahwa memiliki gelar tinggi sama sekali bukan jaminan bebas dari resiko menganggur. Tingginya, angka pengangguran sarjana ini seringkali memicu stigma bahwa Indonesia memproduksi terlalu banyak lulusan perguruan tinggi. Tapi benarkah demikian jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan regional? Kita akan kupas datanya untuk Anda pemirsa. Ini adalah tingkat pendidikan tinggi di ASEAN. Dan kalau kita lihat grafik perbandingan tingkat pencapaian pendidikan tinggi atau higher education attainment di kawasan ASEAN mematahkan mitos tersebut. Berdasarkan data World Bank dan riset regional persentase pendidikan, penduduk usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi di Singapura. Kita lihat pemirsa di sini, mendominasi 53,2%, Filipina 24,8%, Brunei di 23,4%, diikuti Malaysia 23,3%. Sementara itu Thailand memang di sini tercatat 16,7% dan kita juga melihat hingga sampai ke Kamboja yang mencatat 6,4%. Artinya Indonesia sama sekali tidak kelebihan sarjana, melainkan ekonomi kita nyatanya lewat data ini, ekonomi kita kekurangan wadah bagi tenaga kerja terampil. Akar dari masalah ketimpangan ini terletak pada struktur pasar tenaga kerja domestik kita yang masih didominasi oleh sektor informal ketimbang sektor formal yang produktif. Kita akan melihat membedah pembagian antara sektor formal dan juga sektor informal. Lagi-lagi kami hadirkan juga datanya di sini pemirsa, mengacu data ketenaga kerjaan dari BPS per Februari 2026 yang membeberkan realitas struktural yang pincang. Pekerja informal masih mendominasi pemirsa tenaga kerja Indonesia dengan porsi mencapai 59,4%. Sementara pekerja formal yang memberikan perlindungan kepastian upah hanya mencapai sekitar di angka 40,6% pemirsa pekerja formalnya. Dalam struktur ekonomi seperti inilah para lulusan perguruan tinggi harus terpaksa bersaing perebutkan kue lapangan kerja formal yang sangat terbatas. Akibatnya banyak sarjana yang terpaksa menganggur menunggu pekerjaan impian, terpaksa menerima pekerjaan informal atau bahkan bekerja di bawah tingkat keahlian di bidang studi mereka. Ketimpangan antara pasokan sarjana dan minimnya sektor formal berdaya serap tinggi ini juga terlihat jelas dari bidang pekerjaan tempat penduduk kita menggantungkan hidup. Kita juga akan lihat kembali pemirsa data lainnya untuk Anda, di mana ini merupakan data berdasarkan lulusan atau pendidikan. Jika tadi kita lihat sempat datanya ini terkait dengan pengangguran, kita kali ini juga akan melihat berdasarkan data yang bekerja berdasarkan pendidikan. Kalau kita lihat kan tadi berdasarkan pendidikan yang menganggur, kali ini yang bekerja, kita lihat sebaran populasi di sini pemirsa, SMA 20,7%, SMP 17,6%, SMK 13%, diploma S1, S2, S3 10,7%. Masa kalah sih sama lulusan dari SMA pemirsa? Itulah data yang telah kita lihat pemirsa. Sedangkan dari ini semua, kalau kita lihat sebaran populasi bekerja berdasarkan bidang usahanya, ekonomi Indonesia memang terbukti masih sangat bergantung pada sektor berproduktivitas rendah. Makanya kenapa lebih banyak SMA ketimbang yang diploma 4 ataupun juga lulusan sarjana pemirsa. Sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, di sini angkanya lebih besar dibandingkan dengan yang profesional atau ahli lainnya pemirsa. Di sini kami jabarkan data-datanya untuk Anda. Akibatnya memang terjadi ketidakcocokan ekstrim antara skill lulusan universitas dan permintaan real dari pasar kerja pemirsa. Setelah kita lihat data-datanya berdasarkan sektor-sektornya pemirsa, pada akhirnya deretan data dan grafik ketenaga kerjaan malam yang telah kita lihat tadi ini menyadarkan kita bahwa ijazah sarjana tidak lagi bertuah jika mesin ekonomi nasional belum bertransformasi. Jika penciptaan lapangan kerja formal berkualitas gagal diakselerasi, bonus demografi bangsa kita terancam berubah menjadi beban sosial dan negara dituntut hadir menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata industri masa depan. Demikian segmen Berdata, kita kembali ke Nusantara Business Hour. Usai jeda kami akan membahas pergerakan pasar saham terkini bersama Ratih Mustikornisi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Tetaplah bersama kami.